banyaknya berita yang beredar, informasi, analisa yang kadang membingungkan ya, apalagi analisa yang secara detail ya. Jadi mudah-mudahan analisa yang kami berikan yang didesain secara sesimpel mungkin bisa bermanfaat dan mengena untuk para investor pemula ya khususnya. Jadi saat investor pemula melihat poin yang kami berikan, oh jadi untuk kondisi saat ini uh, kita harus membeli. Kenapa kita harus membeli? Karena harganya cukup menarik. Lalu harga menarik itu nanti efeknya apa? Kita akan mendapatkan keuntungan. Lalu kenapa kita harus membeli? Karena potensi keuntungan besar. Namun di saat kita membeli untuk kondisi saat ini pasti ada risiko. Untuk menghindari risiko kita memilih daftar perusahaan terbaik dengan kategori RQ45. Jadi seperti itu ya analisa yang kami berikan. Jadi tidak asal sebatas analisa saja karena kami sudah banyak mengalami situasi kondisi seperti ini ya. Ini mungkin bagi penonton atau investor pemula yang percaya kepada analisa kami berterima kasih dan ini sebagai referensi ya. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan ketenangan dan mungkin yang bingung mencari jawaban, mudah-mudahan analisa dari kami bisa memberikan solusi terbaik dan mudah-mudahan kegagalan yang kami alami tidak usah dialami oleh penonton semua atau investor pemula semua. Jadi seperti itu ya analisa dari kami. Jadi analisa yang kami berikan bukan untuk membingungkan, melainkan apa kegagalan yang kami alami tidak dialami oleh penonton semua. Itu visi misi tujuan dari pembuatan video ini. Semoga bisa. Jumpa lagi dengan channel Apriyaldi 22 masih di seputar dunia pasar modal ya. Tim analis kami kebanjiran pertanyaan dari penonton yang ingin mengetahui sampai berapa lama kita harus memborong saham ya di kondisi IHSG terkoreksi sangat tajam ya di bulan Maret tahun 2025 ya. Mungkin di sini berdasarkan tren dari data-data selama dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, kondisi saat ini biasanya untuk kembali ke harga semula atau kembali ke normal cukup agak lambat ya kalau berdasarkan dari data-data yang sudah pernah terjadi di antara tahun 2005 sampai dengan 2025 ya. Terus ada poin-poin yang menjadi informasi untuk penonton semua. Untuk kondisi ekonomi Indonesia mungkin saat ini belum stabil ya. Kenapa kami bisa menyebutkan demikian? Karena berdasarkan berita-berita yang sudah ada, penonton juga mungkin sudah lebih tahu lebih awal ya untuk kondisi anggaran negara kita. Terus faktor lainnya penjualan besar-besaran dari asing, terus diikuti juga penjualan besar-besaran oleh lokal ya. Terus yang poin berikutnya IHSG terkoreksi cukup amat sangat tajam ya, kurang lebih 1000 poin ya dari akhir tahun 2024 di kisaran 7.500 saat ini menjadi 6.500 atau 6.000-an ya. Jadi cukup besar ya untuk 1000 poin dalam penurunan IHSG ya.
Mungkin penonton banyak yang ingin mengetahui karena kami memberikan sinyal untuk membeli sebanyak-banyaknya khusus untuk saham-saham terbaik yang ada di dalam daftar LQ45 ya. Sampai kapan kita harus memborongnya ya? Di sini kami menganalisa saat yang tepat untuk memborong adalah 1 semester ya. Dalam artian sekarang bulan ketiga di tahun 2025. Jadi masih ada kurang lebih 3 bulan lagi sampai pertengahan tahun 2025 adalah yang tepat untuk memborong sebanyak-banyaknya emiten saham-saham harga yang terkoreksi ya. Jadi diperkirakan bulan Juni tahun 2025 ya. Itu adalah saat yang tepat kita untuk membeli sebanyak-banyaknya emiten dengan harga-harga yang cukup amat sangat menarik ya. Karena yang kami lihat saham-saham berada di bawah nilai normal yang seharusnya. Dalam artian kinerja saham-saham yang ada di daftar LQ45 atau 45 perusahaan terbaik berada di bawah harga normalnya karena faktor di luar kinerja perusahaannya ya. Jadi kalau mungkin penonton ingin mengetahui ya kenapa harga saham bisa tiba-tiba mengalami penurunan. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan berkinerja baik tetapi harga sahamnya jatuh. Karena faktornya banyak ya kalau untuk harga saham itu. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa ya yang mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran, informasi, edukasi khususnya para investor pemula ya atau penonton semua yang ingin mengetahui apa saja penyebabnya yang menyebabkan harga-harga saham pada perusahaan berkinerja baik tetapi mengalami penurunan. Seperti apa? Di sini faktor-faktor yang menyebabkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama ada penjualan besar-besaran dari asing ya, karena asing yang masuk ke Indonesia untuk kategori pasar modal atau Bursa Efek Indonesia sangat memiliki pengaruh yang cukup besar ya. Kenapa kami bisa menyebutkan demikian? Karena di saat asing masuk atau membeli sebanyak-banyaknya saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, maka saham-saham akan mengalami kenaikan ya. Jadi situasi yang mungkin saat ini terjadi bisa terjadi kebalikannya. Jadi apabila asing membeli sebanyak-banyaknya saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, maka harga akan mengalami kenaikan. Untuk kondisi yang terjadi saat ini di bulan Maret tahun 2025 ya, kebalikannya. Jadi saat ini asing menjual sebanyak-banyaknya saham yang mereka miliki yang berada di Bursa Efek Indonesia karena ada faktor-faktor yang menyebabkan keraguan asing atau warning ya dari beberapa lembaga pemeringkat yang menyebabkan asing menjual secara besar-besaran saham yang mereka miliki yang berada di Bursa Efek Indonesia. Karena terjadi begitu banyaknya saham-saham yang dijual oleh asing dalam cukup besar jumlahnya menyebabkan IHSG terkoreksi amat sangat cukup tajam ya. Dikarenakan demikian juga investor lokal mengalami kepanikan karena harga-harga yang terus terkoreksi. Untuk menghindari kerugian, investor lokal pun ikut-ikutan
menjual saham-saham portfolio yang mereka miliki. Jadi ada dua poin tekanan terbesar yang kami lihat ya, asing dan lokal. Jadi itu yang menyebabkan salah satu faktor IHSG terkoreksi amat sangat tajam. Belum lagi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sentimen keraguan dari pasar ya atau publik untuk kondisi keadaan yang saat ini sedang berjalan ya. Khususnya mungkin ada program-program yang tidak direspon oleh pasar yang menyebabkan kekhawatiran para investor lokal dan asing juga. Jadi ini menjadi penyebab harga saham terkoreksi ya. Selain itu untuk kondisi saat ini untuk program atau proyek atau tender atau yang lainnya masih belum mengalami tanda-tanda perkembangan ya. Jadi ini yang menyebabkan kondisi IHSG terkoreksi. Mungkin seperti itu ya penjelasan dari kami. Kami akan melanjutkan kembali sinyal dari kami untuk membeli sebanyak-banyaknya karena di saat ini begitu banyak yang menjual dan yang membeli tidak ada, maka secara tidak langsung bukannya tidak ada ya, jadi tidak seimbang antara yang menjual dan yang membeli ya. Jadi cukup perbedaannya cukup jauh sehingga tidak balance ya, tidak seimbang. Bagaimana reaksi dari analis kami? Ini adalah kesempatan kita untuk bisa masuk ya, khususnya untuk para investor dengan modal yang sangat minim tetapi ingin membeli saham-saham atau emiten berkinerja baik. Ini adalah momen penting ya kalau menurut saya. Saya akan terus memberikan sinyal referensi yang semoga bermanfaat untuk penonton semua dan para investor semua, khususnya pemula ya. Mungkin banyak yang ingin mengetahui sampai kapan sinyal untuk membeli dari tim analis kami ya. Jadi kami akan memberikan sinyal sampai dengan pertengahan tahun 2025 ya. Jadi bagi investor pemula atau investor yang sudah cukup jauh perjalanannya dan mungkin panik ya untuk kondisi saat ini harus seperti apa, sedangkan semua analis panik juga, lalu mereka akan mencari siapa yang tidak panik ya. Kalau kami sih merespon semakin bersemangat ya. Jadi dikategorikan kami bukannya panik, malah kami bersemangat untuk memberikan sinyal kepada penonton semua yang ingin mengetahui dan ingin mendapatkan petunjuk dari kami dan percaya kepada tim analis kami, maka kami memberikan sinyal untuk membeli sampai dengan pertengahan tahun 2025. Jadi silakan terus membeli sampai dengan pertengahan tahun 2025. Apa keuntungan membeli di saat harga saat terkoreksi tajam ya? Jadi kita saat ini melihat alurnya dulu saja. Jadi di saat harga terkoreksi amat sangat tajam, maka suatu emiten atau saham akan berada di bawah nilai harga normalnya. Jadi dalam artian walaupun perusahaan tersebut berkinerja baik karena faktor eksternal, maka si saham atau emiten tersebut tidak akan mampu menahan secara mayoritas keadaan baik lokal maupun internasional, maka harga emiten atau saham tersebut pun akan terpengaruh dan ikut-ikutan
terkoreksi yang amat sangat tajam ya, karena penggerak dari keadaan saat ini atau penggerak harga-harga IHSG sudah mengalami penurunan yang cukup amat sangat tajam ya. Jadi dengan demikian ini adalah suatu momen yang tepat untuk kita membeli untuk penonton semua yang ingin mengetahui sinyal dari kami. Keuntungannya seperti video yang sudah dibahas sebelumnya, di saat harga kembali ke harga normal maka kita sudah memiliki poin keuntungan ya. Apalagi nanti sudah saatnya ekonomi kembali pulih dan kondisi panik pasar kembali normal, maka kita akan mendapatkan keuntungan ganda ya. Mungkin seperti itu reaksi dari kami ya, untuk para penonton semua, untuk para investor semua. Namun banyak juga penonton yang menanyakan hasil analisa kami kenapa tidak memberikan data secara detail ya. Karena kalau menurut kami penjelasan menggunakan data secara detail sudah tidak akurat ya, karena pergerakan cukup sangat cepat ya. Namun yang terpenting kalau menurut kami, yang terpenting kalau berdasarkan analisa kami, ada dua kategori poin penting ya untuk para investor pemula khususnya, dan mungkin untuk yang sudah berpengalaman atau sudah lama di dunia pasar modal baru mendengar analisa yang seperti ini. Jadi kami menganalisa ada dua kategori penting ya. Yang pertama, yang terpenting kita mau beli atau mau jual. Jadi seperti itu. Kadang kalau dari analis yang lain lebih dari grafik dan angka-angka yang kadang membuat terlalu rumit ya. Jadi analis dari kami Channel Afiliadeal 2 dibuat sesimpel mungkin, dibuat sesederhana mungkin. Yang terpenting poin akhir dan keputusan akhir ya dalam dunia pasar modal. Kalau menurut kami seperti itu. Jadi poin pentingnya seperti kondisi saat ini, kita itu harus beli atau harus jual. Kalau kita beli harus sampai berapa lama, dan kita jual harus seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau untuk angka berdasarkan pengalaman kami dari tahun 2025 sampai dengan 2025, karena di dunia pasar modal pergerakan grafik harga sangat cepat ya. Untuk live trading saja dalam hitungan detik bisa berubah-berubah. Mungkin penonton yang mengikuti analis secara detail berdasarkan angka-angka akan mengalami kepanikan atau sulit untuk mendapatkan sinyalnya secara kesimpulan, dan yang terpenting tujuannya harus seperti. Mudah-mudahan analisa dari kami bisa lebih menenangkan ya, karena dibuat sesimpel mungkin. Kalau untuk grafik detail mungkin sudah banyak ya yang kami lihat dari analis-analis lain yang terus memberikan angka seakurat mungkin, tetapi pada ujungnya ada yang kelewat ya. Jadi kesimpulan intinya tidak tercapai, apakah harus membeli, apakah harus menjual. Jadi hanya memberikan gambaran yang membuat sulit, khususnya seperti investor pemula yang mungkin kami pun pernah mengalaminya. Jadi di sini kembali lagi saya akan memberikan informasi-informasi yang diharapkan ya, yang pernah kami alami saat kami gagal, atau kegagalan yang kami pernah alami tidak dialami, khususnya untuk investor pemula. Jadi apa yang kami alami tidak dialami oleh penonton semua, khususnya investor pemula. Jadi kami akan terus memberikan sinyal, informasi, dan gambaran
untuk para khususnya investor pemula yang kadang panik